Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Hari ini saya berada di kawasan wilayah taman, khususnya di kota Banjarbaru. Hari ini saya bukan untuk review tentang tempat ini, tetapi saya sekedar di sini jalan-jalan dikarenakan beberapa hari badan saya kurang fit. Jadi saya luangkan waktu untuk berjalan-jalan. Jadi setelah dari sini saya akan mengajak kalian membuat tahu isi yang tentunya isinya berbagai macam isi yang cocok buat untuk cemilan atau lauk pendamping nasi. Saksikan terus cuplikan video ini. Baik teman-teman, apa yang tadi saya katakan, saya akan bikin tahu isi. Untuk dalamannya ada beberapa jenis macam isian yang komplit sehingga makin terasa enak kita menikmatinya. Untuk bahan utama saya siapkan 10 tahu yang sudah digoreng. Di tempat kami ini namanya tahu pong. Dan berikutnya ada mie yang sudah direbus. Mie ini merek apa saja boleh. Sudah saya siapkan 2 buah wortel yang sudah saya iris kecil-kecil, dan ada kol atau kubis secukupnya sama saya iris-iris juga. Sekarang saya akan bikin bumbu isiannya, di antara lain ada bawang merah 7 siung dan bawang putih 4 siung. Bawang tersebut saya haluskan. Lanjut ke proses penumisan bumbunya. Sudah saya siapkan wajan dan sedikit minyak. Tumis bawang tersebut sampai masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk hingga merata. Kalau sudah dipastikan bumbu masak merata, masukkan mie yang sudah direbus. Ratakan dulu agar tidak menggumpal. Jangan dikasih air agar isian tahu nantinya tidak lembek. Berikutnya tambahkan irisan kol yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir masukkan wortel. Aduk-aduk sebentar supaya tercampur dengan bahan yang lain. Teman-teman juga bisa menambahkan irisan cabai apabila ada yang suka pedas. Jika bahan sudah tercampur dengan merata, saya tambahkan garam dapur setengah sendok teh saja atau bisa dikira-kira. Tambahkan sedikit micin agar terasa lebih gurih. Tambahkan juga masako atau roiko setengah sendok teh. Yang terakhir tambahkan sedikit merica. Masak sebentar dan ratakan, bisa dirasa-rasa dulu. Apabila ada yang kurang bisa ditambahkan dengan bumbu yang lain. Kebetulan isian yang saya buat rasanya sudah pas, tinggal matikan api kompornya. Isian tahu siap dimasukkan ke dalam tahunya. Ini proses pengisian tahu, isinya cukup mudah sekali. Kalian bikin sayatan di bagian tepi tahu menggunakan pisau. Lalu buka sayatan dan masukkan pelan-pelan isiannya agar dinding tahu tidak robek atau jebol. Untuk selaput tahunya yang di dalam lubang yang berwarna putih jangan dibuang agar rasa sensasi tahu tetap ada. Tekan-tekan sampai ke dalam biar padat dan tidak berantakan isiannya. Pastikan semua terisi penuh sesuai dengan volume kapasitas tahu. Lakukan tahap pengisian sampai selesai, dan proses selanjutnya saya akan bikin adonan untuk menyelimuti tahu isi sebelum digoreng. Saya akan siapkan tepung terigu 100 gram. Tambahkan tepung maizena atau tepung tapioka 50 gram agar adonan menempel ke kulit tahu. Tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Saya tambahkan sedikit micin. Dan tambahkan masako atau roiko, tidak saya tambahkan garam, cukup dengan roiko atau masako saja. Saya kira rasa adonan sudah cukup asin. Setelah itu tambahkan sedikit air. Aduk-aduk sampai merata, pastikan tidak ada gumpalan tepung yang tertinggal. Agar adonan tidak bantet atau keras, kalian bisa menambahkan 1 butir telur atau bisa digantikan dengan menambahkan sedikit soda kue. Tak lupa juga saya tambahkan irisan daun bawang ke dalam adonan agar rasanya makin spesial lagi. Ratakan sebentar lalu masukkan beberapa tahu, pastikan tahu tertutup dengan adonan. Jika sudah siap, tahu bisa langsung digoreng.
Baik teman-teman, di sini sudah saya siapkan alat penggorengannya beserta minyak yang sudah saya panaskan. Masukkan atau goreng tahu secara bertahap sesuai dengan isi muat kapasitas wajan. Goreng menggunakan api sedang saja. Tahu isi ini sangat cocok disajikan pada musim hujan, bisa buat untuk cemilan sekaligus juga bisa jadi lauk untuk pendamping nasi. Tadi proses pembuatannya tidak ribet ya teman-teman, cukup mudah sekali. Untuk isiannya juga bisa diganti dengan bahan yang lain, contohnya seperti bihun, kecambah, ayam suwir, dan lain-lain. Pokoknya menurut apa yang cocok buat isian tahunya, sesuai dengan selera teman-teman. Ini hasil tahu isi yang sudah saya goreng semuanya, susun di piring saji, nikmati selagi hangat, enak banget pokoknya. Bisa dimakan menggunakan cocolan saus tomat atau biasanya mayoritas orang untuk tahu isi dimakan beriringan menggunakan cabai. Itulah teman-teman resep tahu isi yang sudah saya bagikan, semoga bermanfaat. Seperti biasa kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol jempol di atas, sebaliknya juga kalian kalau tidak suka bisa tekan tombol jempol di bawah. Selamat mencoba dan selamat beraktivitas kembali mensajikan menu terbaik buat keluarga kalian. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.